sih syarat sahnya puasa? Puasa itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Kita bahas syarat sahnya puasa. Satu, syarat sahnya puasa artinya orang yang sah berpuasa. Puasanya sah, sah. Siapa? Satu, muslim. Syaratnya Islam. Orang non-muslim nggak boleh puasa. Kalaupun puasa, nggak sah puasanya. Kenapa? Karena syaratnya puasa adalah Islam. Yang kedua, akal, berakal. Kamu ngedan nggak sah puasanya. Ya. Yang ketiga, an-naqa anil haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Orang yang haid tidak wajib puasa. Orang yang nifas tidak wajib puasa. Kalau puasa tidak sah. Tidak boleh puasa. Kadang-kadang ibu-ibu udah 5 menit mau adzan maghrib, 10 menit mau adzan maghrib, haidnya datang. Jangan keluar sayang, ya Allah, jangan sehari biar nanti pagi udah sehari puasa kok sore batal. Menjelang terbenam matahari haidnya keluar, batal. Gak sah puasanya. Ya. Syarat yang keempat, al ilmu biqaunil waqti qabilan lisaum. Syarat orang berpuasa tersebut, orang itu mengetahui bahwa waktu itu memang sah untuk puasa Ramadan. Sah untuk puasa. Kalau dia nggak tahu waktu nggak boleh. Lah puasalah menawu puas Ramadan gimana menawu. Nah itu nggak boleh. Harus tahu betul apakah ini satu Ramadan atau bukan, bulan Ramadan atau bukan, ya. Nah itu. Nah kemudian ada syarat wajib, itu syarat sahnya. Artinya 4 orang ini orang Islam berarti orang Muslim tidak sah puasanya, orang yang tidak punya akal tidak sah puasanya, orang yang haid tidak sah puasanya, orang yang tidak mengetahui apakah Ramadan sudah masuk apa belum tidak sah puasanya. Nah kemudian siapa sih yang wajib puasa? Tadi syarat sahnya, sekarang syarat wajibnya puasa. Yang wajib puasa itu siapa? Satu, Islam. Orang Muslim nggak wajib puasa. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang membutuhkan niat. Rukunnya puasa niat. Syaratnya niat. Islamunawi. Orang yang niat itu harus orang Islam. Maka setiap ibadah yang membutuhkan niat, yang mengharuskan niat, mewajibkan niat tidak boleh dilakukan oleh orang non muslim. Contoh apa? Wudu, sholat, puasa, haji, nggak boleh. Tapi kalau ibadah yang tidak memerlukan niat, orang non muslim boleh, boleh. Orang non muslim mau sedekah boleh, boleh. Sedekah nggak perlu niat. Orang non muslim mau santuni anak yatim boleh, boleh. Nggak perlu niat. Mau bantu fakir miskin boleh, boleh. Walaupun pahalanya tidak ada pahalanya, ya. Dikaitkan, digantungkan dengan kalau dia masuk Islam maka diberikan pahalanya oleh Allah. Ya. Akan tapi boleh saja. Karena itu bukan ibadah yang membutuhkan niat. Ya. Tapi kalau ibadah yang membutuhkan niat, tidak boleh yang mengharuskan niat. Orang non muslim mau zakat terus niat. Nggak boleh orang non muslim. Ya, maka kaidahnya setiap ibadah yang mengharuskan niat, mewajibkan niat, maka tidak bisa dilakukan oleh orang non muslim. Karena syaratnya niat adalah Islamunawi, Islamnya orang yang niat, ya. Tuh. Yang kedua syaratnya taklif. Mukallaf itu apa? Balik berakal. Berarti anak yang belum balik nggak wajib puasa, nggak wajib puasa. Ya, anak yang belum berakal nggak wajib puasa, nggak wajib puasa. Tapi orang tuanya wajib mengajari puasa. Diperintahkan puasa umur 7 tahun, mulai latihan puasa. Umur 10 tahun nggak puasa, dimarahin. Kalau nggak dibiasakan puasa, tidak biasa. Sampai tua kok orang bisa puasa. Mau dibiasakan anak puasa, walaupun setengah hari. Anak kita 7 tahun puasa setengah hari. Ya, begitu 8 tahun sehari full sampai 1 bulan dan seterusnya. Wajib itu ngajari membiasakan puasa. Adapun puasanya tidak wajib bagi orang-orang yang belum balik. Yang kedua, orang mukallaf itu adalah orang yang berakal. Berarti kalau hilang akalnya, nggak wajib puasa, nggak wajib. Ada orang gila, nggak wajib puasa, nggak wajib puasa. Kalau bapak pengen nggak puasa, edan tipit. Sakron, orang mabok. Ada orang mabok sehari semalam, nggak wajib puasa, nggak sah puasanya. Ya, nanti ada hukumnya sendiri. Yang ketiga, syarat wajib puasa adalah itokoh, mampu. Mampu itu dalam bahasa agama ada 2. Satu, hisan, mampu secara zahir. Orang itu sanggup puasa. Berarti kalau orang tidak mampu puasa, tidak wajib puasa, tidak wajib puasa. Siapa mereka? Satu, orang yang sudah tua. Ada orang umurnya 77 tahun, 7 bulan, 7 bulan, 7 hari, ya, 7 jam.
Udah lemah, ada orang 80 tahun, dia sudah nggak sanggup puasa, wajib puasa? Nggak wajib. Sebagai gantinya bagaimana? Keluarkan fidyah. Nggak wajib qadha. Kapan qadhanya, orang tambah tua kok. Yang kedua, penyakit yang susah sembuh. Ada orang punya mah kronis. Ya, kalau puasa itu ya selalu kelojotan pingsan misalnya. Maka dia boleh, dia tidak wajib puasa. Dia anggap tidak mampu. Atau orang yang punya penyakit yang dikategorikan susah lah sembuhnya, dan itu berat kalau dipakai untuk puasa, tidak sanggup untuk dilakukan berpuasa, ya. Mau namanya orang stroke, bisa tidak sanggup dia berpuasa, maka tidak wajib puasa. Gantinya apa? Cukup keluarkan fidyah. Dengan catatan, kalau satu saat Allah berikan dia sembuh, dia wajib berpuasa. Sama-sama misalnya sembuh, Allah kasih pertolongan dia sembuh, walaupun secara akal itu susah sembuhnya, dia kayak sembuh, maka wajib dia berpuasa. Ya. Yang kedua, ada orang dianggap tidak mampu secara syar'i. Orangnya mampu puasa, sanggup, tapi secara syariat dianggap tidak mampu. Siapa? Perempuan haid, perempuan nifas. Nah, nggak wajib mereka puasa. Ya, perempuan itu bulan Ramadan diskon. Ya. Sekarang ada yang nanya, bagaimana kalau saya bulan Ramadan saya pakai obat penahan haid supaya haidnya tidak keluar sama bulan Ramadan, ya, sehingga kemudian puasa saya nggak ada yang bolong di bulan Ramadan. Bagaimana, boleh apa tidak? Menggunakan penahan haid itu saja hukum awalnya makruh. Adapun haidnya tergantung. Hukum itu kan kalau nampak dihukumi, kalau nggak nampak ya nggak dihukumi. Keluar darah apa enggak? Enggak, ya enggak haid. Mau diganjel, mau dicengkal, dilem, terserah. Yang penting nggak keluar darah. Itu kan ditahan pakai obat, nggak keluar darah, ya nggak haid. Kalau nggak haid, ya sah puasanya. Tapi ya tanabulud dawa, makan obat penahan haid itu ulama berbeda pendapat. Sampai ada yang mengatakan itu adalah makruh. Ya. Kemudian yang keempat syaratnya sehat. Orang yang sakit nggak wajib puasa. Orang yang sakit yang bagaimana yang boleh dia nggak puasa itu? Sakit yang apabila dibawa puasa, ya dia akan bertambah berat penyakitnya atau menimbulkan penyakit baru, ya, atau menjerumuskan kepada kematian. Kalau dipakai puasa bertambah parah, bisa kepada kematian, atau sembuhnya lama, atau menimbulkan penyakit baru. Dan itu semua harus berdasarkan keterangan ahlinya. Siapa ahlinya? Dokter, dan dokter itu syaratnya amanah. Jangan ingin ke selandung berpuasa. Syaratnya apa? Gering, selandung, sikil. Harus berdasarkan, kayaknya saya nggak kuat nih puasa, nggak kuat saya ini. Kenapa nggak kuat puasa? Kaki selandung, aduh sakit ini, nggak kuat saya puasa. Nggak bisa ngatur sendiri, harus berdasarkan keterangan dokter. Ya. Nanti ada aturannya sendiri. Bahwa orang sakit boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Ya, syaratnya apabila penyakit itu berdasarkan keterangan dokter, Bapak jangan puasa. Kalau Bapak puasa, ini penyakitnya tambah berat, Pak. Bisa-bisa Bapak mati. Kalau obatnya nggak diminum, nah Bapak harus nggak puasa karena harus minum obat. Maka dia tidak wajib puasa. Atau kata dokter, Bapak jangan puasa. Ini kalau puasa Bapak bahaya penyakitnya. Dari penyakit panu bisa ke kanker ini, Pak. Misalnya, ya. Yang syarat selanjutnya orang yang wajib puasa apa? Mukim. Berarti musafir tidak wajib puasa? Nggak wajib. Orang yang bepergian itu nggak wajib puasa? Nggak wajib puasa. Syaratnya apa? Satu, safarnya itu dalam bukan maksiat. Kalau safar maksiat nggak boleh nggak puasa. Mau kemana Pak? Ke Surabaya. Mau ngapain? Nyopet. Nah nggak boleh dia nggak puasa di bulan Ramadan ya. Yang kedua, jaraknya lebih dari 84 km. Ya, gitu. Yang ketiga syaratnya dia berangkat bepergiannya sebelum fajar. Bapak berangkat malam mau mudik nih, misalnya. Kalau sekarang kan mudik kan masih belum jelas ini. Ya, itu juga karena mudiknya nggak jelas, THR-nya nggak jelas ini. Ya. Saya mudik, berangkat jam 3 malam, jalan. Ya, siang, pagi-pagi sarapan di jalan, sudah boleh, boleh. Tapi kalau Bapak berangkatnya itu setelah terbit fajar, harus dalam keadaan berpuasa dulu. Ya, jangan subuh-subuh ngopi, makan sekul goreng. Mau kemana? Mau mudik saya.
nanti jam 9 berangkatnya. Lah kok memolok debit, biar kuat kan, gak wajib puasa saya, namanya musafir. Nah bapak ini kan belum musafir, berangkat dulu, puasa dulu, nanti di jalan terserah. Kalau jaraknya lebih 84 kilometer, mana yang afdol? Kita ini kalau bepergian jauh, puasa apa nggak puasa? Puasa apa nggak puasa? Boleh lo nggak puasa. Dulu Nabi SAW melihat ada seorang sahabat Nabi bepergian dalam keadaan berpuasa. Begitu sampai Madinah dia pingsan. Ditanya oleh sang Nabi, kenapa dia pingsan? Ya Rasulullah, dia berangkat dari Mekah ke Madinah puasa, dalam keadaan puasa. Kemudian Nabi berbicara dalam bahasa khimyar, laisam minam birrim amsyam fim safar. Itu bahasa khimyar. Kalau bahasa Arabnya, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika bepergian. Tuh kata Nabi, jangan puasa. Saat Nabi bepergian juga bersama para sahabat. Bulan Ramadan Pak. Di tengah jalan sahabat kelelahan. Cuma sahabat mau batalin puasa. Nabi puasa. Nggak batalin, orang kuat wis. Pegal, pergian jam dulu, cuaca keras jalan kaki. Nabi ngelihat sahabat, Nabi ngambil mangkok. Diberikan mangkok itu, isi susu, diminum oleh Nabi. Begitu Nabi minum susu, semua buka puasa langsung. Ada beberapa sahabat nggak buka puasa Pak, kuat. Kata Nabi, ulaikumul usah, mereka nggak turut, nggak taat. Oh, berarti yang afdol kalau kita bepergian tuh tidak puasa. Tapi kalau orang tidak puasa di bulan Ramadan, satu hari Ramadan bolong, walaupun puasa 1 tahun tidak tergantikan itu 1 hari Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita mengkodok puasa, yang namanya kodok tetap di luar Ramadan. Berarti lebih baik puasa, jaga Ramadan. Terus yang benar yang mana? Katanya lebih baik nggak puasa, katanya lebih baik. Jawabnya tergantung orangnya masing-masing. Kalau perjalanannya enak, naik pesawat, mobilnya pakai AC, lebih baik puasa. Kalau perjalanannya berat, Bapak mau ke Surabaya, numpang sepeda. Cuaca panas. Guys. Lebih baik nggak puasa Pak. Daripada madarat di jalan ya. Nah itu, mukim. Ya. Kamu bila syaqqa alaih safar, apabila bepergian itu memberatkan dia, lebih baik tidak puasa. Ada orang udah ngap-ngapan, suruh batalin, nggak mau. Batalin kalau lagi safar begitu. Udah Bapak ini berat nih, nggak kuat buat batal. Untuk kemarin yang macet berjam-jam misalnya di jalan, mau jalan nggak bergerak, apa udah mau pingsan, buka puasa, batalin puasanya, itu lebih baik. Ya. Nah kalau puasanya santai naik pesawat Surabaya 1 jam, turun di rumah naik mobil AC, ya saya akan musafir lah, saya mau nggak puasa. Ya boleh, tapi dalam keadaan seperti itu yang afdol tetap puasa. Nah itu syarat wajibnya puasa dan syarat sahnya puasa. Ya, Hadirin rahimakumullah. Ya, apa saja rukunnya puasa tersebut? Nah, itu, kalau bisa satu pertemuan, kalau enggak ya dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Ya, apa saja rukunnya puasa itu? Nah, rukun itu bagian yang paling kuat dari sesuatu. Rukunnya bangunan temboknya itu yang mencegah, yang menahan bangunan tidak roboh. Maka rukun dalam ibadah itu yang menahan ibadah tetap sah. Kalau itu enggak ada, roboh. Bangunan nggak ada temboknya, roboh. Nggak ada tiangnya, roboh. Ya. Ibadah, rukunnya hilang, batal. Nah, itu rukun tuh gambarnya begitu. Apa syaratnya? 1, niat. Ya, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ya, niat. Dalam sesuai dengan hadis, innamal a'malu binniat. Rukunnya puasa niat, wajib sunnah niat. Hanya bedanya apa? Puasa wajib itu bedanya niatnya wajib di malam hari. Ya. Puasa wajib apa? Ramadan, qadha, kafarah, puasa istisqa, nadar. Itu niatnya harus malam hari. Semenjak terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Dalam hadis, man la yubayyitin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang tidak memalamkan niat, maka tidak ada niat baginya. Nah, khususnya kita ibadah bulan Ramadan, maka niatnya malam hari. Banyak sebagian di antara kita yang niatnya itu kadang-kadang diikutkan sama terawih. Ya kalau terawih, pas nggak terawih nggak niat. Saya tadi malam niat enggak, cuman makan sahur 3 piring. Apa saya dihitung puasa? Enggak.
Saya tadi malam lupa niat, tapi saya sahur. Apakah hari ini saya puasa? Enggak. Terus kalau enggak puasa, wajib qadha. Boleh makan minum? Enggak boleh. Tetap enggak boleh makan minum di siang hari Ramadan walaupun dia tidak puasa. Dan qadha wajib nanti setelah Ramadan. Maka niatnya harus malam hari. Boleh setelah buka puasa. Selesai buka langsung nawaitu shauma ghadin. Habis tarawih, nawaitu shauma ghadin. Habis maghrib, nawaitu shauma ghadin. Ya. Dan niat itu tidak batal dengan tidur, tidak batal dengan makan, tidak batal dengan berhubungan suami istri, nggak batal. Saya tadi udah niat habis tarawih kemudian berhubungan suami niat lagi apa enggak? Nggak usah. Ya. Ya. Nah itu. Apakah sahur itu yakum maqama niat? Apakah sahur itu memposisikan niat? Nggak bisa katanya. Dia terus ada kebulatan tekad. Ya. Kos. Gitu ya. Nah itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh, harus niat, wajib niat. Hanya bedanya puasa sunnah tuh boleh niatnya pagi hari. Syaratnya apa? Satu, itu sebelum duhur. Sebelum duhur. Nabi SAW itu kalau datang ke rumah Aisyah, hal indakil ghada, Aisyah punya makanan sarapan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Idan ini shaim. Kalau begitu saya puasa. Ada makanan enggak Aisyah? Ada. Kalau begitu idan ini uftir. Kalau begitu saya tidak puasa. Nah, maka dari hadis itu dikatakan orang kalau puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari. Syaratnya dari pagi sampai zuhur. Misalnya Bapak hari Senin berangkat kerja, belum makan, belum sarapan, belum minum, begitu nyampe kantor ingat, ya Allah hari Senin ini ya, sekalian aja lah puasalah. Oh, sah, walaupun malam tidak niat. Ya. Tapi kalau ingatnya itu habis zuhur, nggak sah. Dari pagi belum makan, belum minum, ingat-ingat habis zuhur. Ini Kemis ya, nah puasa bila tanggung, nggak sah. Dari zuhur. Yang kedua syaratnya, dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Kalau dia melakukan hal yang membatalkan puasa sebelum niat, tidak sah niatnya, tidak sah puasanya. Subuh memuluk sekul goreng, ngopi, teh manis, begitu di kantor ingat, ya Allah hari Senin, puasalah, nggak boleh. Ya. Ya. Kenapa? Karena sudah melakukan hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau saya niatnya jam 10 siang, apakah pahalanya dihitung dari pagi? Dihitung dari pagi, tetap pahalanya sehari utuh. Ya, itu puasa Nah itu bedanya niat puasa sunnah atau puasa wajib. Itu bedanya juga kalau puasa sunnah nggak perlu takyin. Kalau puasa wajib perlu. Niat saya puasa besok. Puasa apa? Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Niat saya puasa besok. Puasa apa? Puasa wajib nadar. Harus disebutkan. Niat saya puasa wajib besok. Puasa apa? Kafaroh. Kalau puasa sunnah, niat saya puasa besok. Sah. Walaupun kalau hari-hari tertentu sebaiknya disebutkan niat saya puasa Asyura, niat saya puasa sunnah Arafah, dia disebutkan niat saya puasa sunnah hari Senin, boleh. Kalaupun enggak, niat saya puasa besok sunnah lillahi ta'ala, sah puasanya, sah. Tapi kalau wajib itu harus disebutkan puasanya itu apa. Ya, nah itu perbedaan antara niat puasa wajib dan puasa sunnah. Rukunnya puasa cuma dua, Pak. Satu, niat. Ya. Niat. Yang kedua, meninggalkan yang membatalkan. Udah. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Apa saja yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Banyak yang membatalkan puasanya. Di antaranya apa? Banyak. Satu yang batal ke puasa itu adalah makan dan minum. Sampainya sesuatu ila jauf. Jauf itu tenggorokan atau perut. Ya. Melalui manfatin maftuh. Melalui lubang yang terbuka. Amidan, aliman. Ya. Dengan sengaja dan dia tahu, maka itu membatalkan puasa. Sampainya sesuatu ke dalam jauf, rongga. Baik itu tenggorokan ataupun juga perut. Ya. Melalui apa? Melalui manfatin maftuh. Lubang yang terbuka. Lubang terbuka, hidung, mulut, telinga. Kalau mata tidak. Ya, lubang depan, lubang belakang. Ya.
Ada lalat masuk melalui telinga kita ke dalam, batal puasanya. Atau orang misalnya korek-korek telinga sampai segini, batal puasanya. Ya. Kecuali tidak sengaja. Ya pokoknya masuk sesuatu ke dalam rongga di dalam tenggorokan ataupun perut kita, biman fadin maftu, melalui lubang yang terbuka. Nah, ya. Kalau tidak melalui lubang terbuka, nggak batal. Seperti apa? Pori-pori, kita kalau mandi itu seger. Itu kena air masuk nyerap. Batal puasanya? Enggak. Ya. Batal puasanya? Enggak. Ya. Walaupun masuk melalui pori-pori, karena bukan lubang yang terbuka. Ya. Yang mengolah makanan atau obat, melalui dilewati makanan atau obat. Nah itu kemudian berkaitan dengan suntik. Bagaimana hukumnya suntik kalau dalam keadaan puasa? Batal enggak kalau saya suntik di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa? Ada yang mengatakan batal, ada ulama mengatakan tidak batal, ada lagi yang mengatakan tafsil, ada perbedaan. Kalau suntiknya itu di urat besar, urat nadi seperti impus, batal puasanya. Tapi kalau suntiknya itu di pori-pori, nggak batal puasanya. Tapi walaupun demikian, sebaiknya orang menghindari suntik dalam keadaan puasa. Kalau bisa malam hari saja. Ya. Kalau siang hari, kalau tidak bisa dihindari memang harus. Ya sama, itu bukan impus yang melalui lubang besar yang langsung sampai ke perut, maka tidak batal puasanya. Amidan, sengaja. Nah, awas. Kalau tidak sengaja, nggak batal puasanya. Bapak lagi wudhu, begitu kumur-kumur, ada yang ngagetin dari belakang. Hui, ketelan, lep. Batal puasanya? Enggak. Karena enggak sengaja. Ya. Ada bapak mangap, lalar maju, bleng, lalar kumbang sejempol masuk. Batal puasanya. Ini enggak sengaja. Ya. Atau kita mangap, datang debu, masuk ke mulut. Lagi di galian pasir ngebul, mangap, masuk ke debunya ke mulut. Ketelan, batal puasanya. Ghairu amidan, tidak disengaja. Itu sengaja nggak batal. Ya. Nah, maka ini penting. Bagaimana kalau sesuatu yang masuk tidak disengaja, ya, biman fadin maftuh, melalui lubang yang terbuka. Kalau tidak sengaja melalui lubang yang terbuka tidak batal. Tapi kalau disengaja batal. Dan mandi itu disengaja, kita mandi masuk ke telinga, batal. Kita mandi, ketelan, batal. Kecuali itu lahir dari ibadah. Contoh, bahwa Bapak adzan maghrib, adzan subuh dalam keadaan berhadas besar, junub, belum mandi besar. Kemudian mandi besar. Padahal sudah masuk adzan subuh. Dia mandi besar dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, ada yang masuk ke telinga, batal enggak? Enggak. Atau mandi Jumat, ada yang masuk ke telinga, batal enggak? Enggak. Kenapa? Karena mandinya disyariatkan. Jelas. Sama seperti kumur-kumur. Kumur-kumur, kalau kita wudhu itu kumur-kumur. Orang ketika berwudhu dalam keadaan berpuasa tidak disunahkan mubalaghah. Mubalaghah itu menyampaikan air sampai pangkal tenggorokan. Tidak sunnah. Baik itu dalam madmadah atau dalam istinsyak. Istinsyak itu naik masukkan air ke hidung. Kalau kita tidak puasa sunnah sampai sini. Mubalaghah namanya. Hidung sampai sini sedot airnya. Terus saya virus-virusnya COVID-nya keluar itu. Pergi ke bawah air. Ya, misalnya, ya. Tapi kalau lagi puasa enggak sunnah. Kalau ada bapak-bapak wudu dalam keadaan berpuasa, dia mubalaghah. Lagi puasa ketelan, batal. Tapi kalau dia kumur-kumur tidak mubalaghah, tertelan, tidak batal. Kumur biasa. Nah, mau kan nasi ngakit, lep, ketelan, batal. Enggak batal. Jelas? Ya? Kalau menelan ludah batal enggak? Enggak batal. Dengan syarat satu, ludahnya itu suci. Kalau najis, batal. Najis itu bagaimana? Ludahnya kecampur darah. Bapak-bapak yang suka ada gusinya berdarah, terus sering kumur-kumur. Kalau dia menelan ludah dalam keadaan ludahnya tercampur dengan darah, najis, batal puasanya. Jelas?
Itu satu syarat. Yang kedua, sofian. Syaratnya ludahnya itu bersih, tidak tercampur sisa makanan. Malam sahur jengkol, pagi-pagi ada jengkol yang jatuh kecampur ludah, ditelan, batal puasanya. Yang ketiga, tidak melewati batas mulut. Kalau sudah kelewat ini jangan ditarik, batal puasanya. Maka menelan ludah tidak membatalin puasa. Jangan kayak orang dulu kalau puasa ngeludah terus bawa apa itu? Oh, kaleng itu isi tanah. Coh lagi puasa, coh. Boleh nelan ludah, boleh dengan syarat satu suci, yang kedua tidak tercampur makanan, benda luar, ya, yang ketiga tidak melewati batas mulut. Ya. Ini bab itu panjang, banyak sekali permasalahannya, termasuk bab dahak. Nanti kita bahas lah. Ya, apakah batal enggak kalau orang lagi puasa nelen dahak? Saya dengar orang puasa kan, narik ke sini, ada ketelan ke sini kan, batal apa enggak? Atau saya puasa pakai aromaterapi, batal apa enggak? Enggak batal. Pakai minyak angin batal apa enggak? Enggak batal, kecuali minyak angin minum batal. Itu tolak angin, kalau dicium gitu enggak batal. Ya, saya puasa pakai obat tetes mata batal enggak? Enggak batal. Ya, karena ulama mengatakan mata ini bukan lubang terbuka. Ya, nah itu. Nah ini hadirin rahimakumullah, diantaranya satu, bahwa yang batalkan puasa itu masuknya sesuatu ke dalam jauf, ya, melalui lubang yang terbuka. Aliman dia tahu, amidan dia sengaja. Aliman dia tahu. Kalau tidak tahu, dulu ada orang baru masuk Islam, Pak. Di bulan puasa minum. Bulan Ramadan minum. Puasa kok minum? Batal puasanya. Oh kalau minum batal ya? Saya kira puasa tuh nggak makan doang, kalau minum boleh. Nah, apakah dia batal puasanya? Enggak. Ya. Atau bapak-bapak dalam keadaan lupa makan minum. Ya, lupa kalau lagi puasa makan, lupa kalau puasa minum. Batal puasanya? Enggak batal. Innama atama rabbah wa rabbuh wasaqah. Orang itu dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah, tidak batal puasanya kalau lupa. Ya. Nah, kalau ada orang makan siang hari bulan Ramadan, ditegur apa jangan? Tegur apa jangan? Udah siang hari bulan Ramadan dia makan. Kalau yang makan itu orang awam, orang bodoh, orang yang tidak ngaji, tegur. Bulan Ramadan makan, batal puasamu. Tapi kalau ustadz yang makan jangan ditegur. Kenapa? Pasti dia lupa. Biar dia selesai dulu. Kenapa? Dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah. Nggak mungkin kan dia, karena dia tahu punya ilmunya kok dia siang hari makan. Ya. Kalau dia orang yang ngerti agama, dia siang hari makan kan dia tahu itu nggak boleh. Berarti pasti lupa kalau dia makan. Biarin aja. Oh, lagi makan endok langsung diingetahkan orang minum maning ngaku. Ya nanti kan urusannya. Ya. Nah itu satu. Yang kedua, yang batalkan puasa itu adalah istiqoah, muntah yang disengaja. Orang puasa masukin tangannya ke mulut biar keluar, muntah batal puasanya. Tapi kalau muntah tidak disengaja, nggak batal. Bukan puasa karena kepala pusing, masuk angin, muntah, batal puasanya? Nggak. Atau bepergian karena jalannya belok-belok, muntah, batal puasanya? Nggak. Cuman perlu diperhatikan, orang itu kalau muntah sekalipun tidak disengaja muntahnya, ya, maka ketika dia muntah mulutnya dalam keadaan najis. Jangan menelan ludah sampai dia berkumur. Kalau dia menelan ludah sebelum berkumur, maka ludahnya bercampur dengan najis, karena muntah itu najis. Berarti batal puasanya. Kumur-kumur dulu, baru kemudian boleh dia menelan ludah. Kalau muntahnya tidak disengaja. Termasuk yang batal puasa adalah keluarnya sperma dengan mulamasah, ya, dengan bersentuhan kulit. Ya. Kalau keluarnya sperma itu karena ngelihat tembok, batal puasanya? Enggak. Atau ketiduran, bangun, basah, keluar sperma, batal puasanya? Enggak. Kalau bersentuhan kulit. Ya. Orang bulan, ada yang nanya saya siang hari bulan Ramadan tidur sama istri saya. Batal enggak puasanya? Enggak batal. Memang orang Ramadan enggak boleh tidur sama istrinya. Saya bilang, boleh tidur. Ya. Tidur doang kan? Ya tidur doang. Maka senggol-senggol sampai keluar. Batal puasanya. Batal. Maka senggol-senggol ya. Ada yang ngomong lagi, Nabi aja mencium istrinya dalam keadaan puasa. Nabi Pak, Nabi. Nabi itu paling bisa menahan nafsunya. Kita mau boro-boro begitu. Ya. Lihat istri ke batal bahasanya nanti.
Ya. Nah, keluar sperma kalau tidak dengan bersentuhan tidak membatalkan puasa. Termasuk membatalkan puasa hilangnya akal. Hilangnya akal karena apa? Gila. Atau apalagi? Atau disebabkan oleh kalau pingsan tuh kalau seharian penuh batalin puasa. Ya. Kalau mabok tuh kalau disengaja. Ada orang mau sahur minum minuman keras, maboknya subuh, dohor waras, batal puasanya. Tapi kalau dia nggak sengaja dikira air putih, taunya baygon, subuh mabok, misalnya, batal puasanya. Ya nggak batal kalau tidak sengaja ya, kecuali satu hari penuh dia tidak sadar dari pagi sampai adzan maghrib, nah, itu batal puasanya. Ya karena tidak ada sadarnya sama sekali. Ya, nah itu termasuk yang batalkan puasa adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, itu batalin puasa. Ya. Kalau nggak berhubungan suami, megang salaman masih nggak, nyium istri batal nggak? Enggak. Dulu Imam Malik itu lagi sholat pengajian di murid-murid kata Imam Malik, seorang suami mencium istrinya siang hari bulan Ramadan tidak batalin puasa. Kata muridnya, selesai pengajian Imam Malik sholat. Datang begitu lagi ngaji tadi, datang seorang kayak kakek nanya, Pak Imam, saya kalau siang hari mencium istri saya di siang hari bulan Ramadan batal apa enggak? Kata Imam Malik, enggak batal. Bilangnya 70 tahun yang nanya. Selesai ngaji, Imam Malik sholat. Lagi Imam Malik sholat, ada pemuda datang, tanya sama muridnya Imam Malik. Saya ini datang menanya Imam Malik lagi sholat. Kalau kira-kira saya mencium istri siang hari bulan Ramadan, batal apa enggak? Kata muridnya, tadi Imam Malik bilang enggak batal. Enggak batal. Imam Malik mempercepat sholatnya. Saya sholat, siapa tadi yang nanya? Saya Imam Malik. Tanya apa? Kalau saya mencium istri saya siang hari bulan Ramadan, batal enggak? Batal. Kata muridnya, Imam, tadi kan yang nanya pertama bilang enggak batal. Kok yang ini batal? Yang pertama tuh aki-aki, Pak. Yang kedua ini masih muda, pengantin baru. Bisa jadi panjang urusannya gitu. Nah ini hadirin rahimakumullah. Ya nanti kita akan bahas apa saja apabila orang berhubungan siang hari di bulan Ramadan, apa saja yang dikenakan hukumannya, dosanya ketika dia berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Ya, itu terkena 5 hukuman sekaligus. Ya, maka dihindari. Ya, oh ilalakum la tasyam arrafasul nisaikum. Malam hari, siang hari tidak boleh. Ya, nah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Ya, kita cukupkan pengajian kita, mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, memberikan kesehatan kita zahir dan batin sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan, ya, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah angkat segala wabah, segala bencana di tengah-tengah kita dan di tengah-tengah seluruh umat manusia seluruh dunia, ya, berkati Ramadan dengan keberkahannya bulan Ramadan, dengan keberkahannya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin barik wa sallim ala sadatina sayyidina rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنقل بها العصوب وتعلن بها الصواب والمنسوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا متعنا بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثأرنا لمن ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن متابعة خير الأنام مع كمال الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع وادفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.